organisasi tersebut. Atau kalau bisa gue bilang kayak semacam sekte lah gitu ya. Niat mereka baik kan ya, gue langsung iyakan dong. Temanku nentuin nih, oke deh kalau lo emang mau nih Ron, nanti kita ketemu ya 3 hari lagi. Di hari Sabtu, malam Minggu kan. Ketemu jam 8 malam. Nanti lu datang aja. Nah, jadi gue dapat undangan nih John dari teman gue kan. Oke. Jadi gue diundang ke sebuah hotel terkenal ya. Tiba di hari H nih, gue ketemu nih sama temen gue kan, ya 5 orang ini, 4 orang ini. Dan ternyata yang masuk ke sana itu nggak sembarangan orang bisa masuk John. Dan itu di sana dijagain sama pasukan lengkap. Security. Ya semacam itulah. Oke. Tapi bukan security sih. Tapi dia tuh bajunya baju hitam kayak baju safari gitu loh. Tapi dengan bersenjata lengkap. Dan teman gue masuk tuh juga di sana pakai ID card resmi dia. Makanya gue kan sebagai tamu undangan nih, ya gue bisa masuk ke situ. Nah jadi pas gue masuk ke hotel, nah itu udah ada jamuan awal, jamuan makan-makan tuh. Dan gue pun kaget nih, pas gue di sana, gue tuh ngelihat banyak pejabat-pejabat ya di sana ya. Tapi tuh gue nggak begitu tahu sih siapa mereka. Tapi dari tampilan sih ketahuan kayaknya mereka tuh kayak orang-orang yang familiar lah gitu. Orang-orang tinggi lah ya. Iya. Nah, ini kan baru acara di awal ya. Nanti di malamnya nih, ini acara puncak, acara utamanya itu di malamnya. Dan itu di sekitaran jam-jam 10 malam, John. Jadi setelah jamuan santap malam itu, ini kan cuma perkenalan lah gitu ya antar sesama anggota lah ya. Setelah acara ini, nah ini masuk nih ke acara utamanya itu jam 10 malam. Yang diundang ke dalam pun juga nggak semuanya bisa masuk, John. Ya palingan sekitaran 15 orang lah, termasuk gue sama teman-teman gue ini. Di acara makan-makan rame nggak orangnya? Rame, John. Ada berapa orang kira-kira? Ya sekitaran 30 orang lah ada gitu. Jadi bisa dibilang nih, gua nih sama beberapa orang tadi, yang 15 orang ini setengahnya bisa masuk ke dalam, itu bisa dibilang tamu VVIP. Yang mungkin anggota baru kali ya. Makanya gue bisa masuk ke dalam. Nah, pada saat itu lu tahu nggak sih maksudnya lu tuh diundang ke sana buat apa? Jujur asli gue tuh nggak tahu. Ini tujuannya ngundang tuh apa gitu. Karena temen gue bilang kan tadi kan, dia bilang, lu mau nggak ikut gue nih nanti masuk nih ke perkumpulan organisasi rahasia. Oke. Dan gue itu nyebutnya di sini adalah sekte. Ini masuklah ke puncak acara utama ya. Itu malam jam 10, John. Ballroom hotel ya. Oke. Itu ruangannya besar. Di sini, John, yang bikin bulu kuduk gue merinding di ballroom itu nggak ada lampu sama sekali. Jadi yang ada itu cuma hanya cahaya lilin. Gue di sana melihat banyak lambang-lambang pemujaan setan. Lu tahu ini nggak kayak pentagram bintang David yang simbolnya bendera Yahudi itu? Oke, tahu. Ya, sama ini John, sama Baphomet. Apa tuh? Jadi Baphomet itu kayak dewa yang dikeramatkan disembah sama orang-orang Mesir kuno. Bisa dibilang itu Lucifer. Jadi kayak Tuhan. Tapi itu juga bisa disebut sebagai Dajjal. Wah itu asli bener, itu serem banget sih. Gue tuh masuk ke situ tuh kayak, jadi kayak gue ditekan gitu loh. Jadi kayak gue tuh kayak nggak bisa napas, kayak sesek napas gue gitu. Karena gue kaget, ini ruangan gelap tapi dipenuhi juga dengan lilin-lilin. Dan di bawah itu, di bawah lantai itu ada simbol berbentuk kepala kambing yang udah dikasih lilin. Di depannya itu patung. Nah ini lebih gilanya lagi nih John. Ada beberapa orang masuk. Itu sekitaran 15 orang ya. Dan satu orang itu ketuanya itu pakai patung kepala kambing. Jadi ini kambing John. Kepala kambing kayak tengkorak kambing gitu ya. Ini ada tanduknya. Tajam ke atas dia. Itu topeng tapi itu kayak asli John. Dan anggotanya ini itu mereka pada pakai jubah hitam dengan topi kerucut merah. Aduh, itu bener sih, gue ngelihatnya tuh bikin bulu kuduk merinding sih. Walaupun itu kan manusia orang ya, tapi sih tetap aja ini baru hal pertama kali yang gue lihat. Setelah itu, yang 15 orang ini mengelilingi John. Mereka memutari patung Baphomet itu. Mereka berputar sama yang simbol pentagram tadi ada di lantai itu. Lalu mereka menyembah, tunduk dan sujud sama patung tersebut.
Nah, pada saat itu kan lu bersama dengan rombongan lain nih. Iya, betul. Termasuk 4 orang teman lu nih. Apa yang lu lakukan di sana tuh? Ya gue bingung dong. Gue nanya sama teman gue, men, ini apa? Kok serem amat? Udah, lu diem aja. Jangan banyak tanya. Ikutin aja inisiasinya. Jadi inisiasi itu proses perekrutan member anggota baru untuk mengikuti sekte Dajjal tersebut. Gue diem dong. Gue liatin tuh kan. Praktek mereka tuh ya bener-bener aneh sih. Jadi mereka tuh kayak, mereka menyembah tuh patung, terus lalu mereka menari-nari, John. Menari tapi gue nggak ngerti tarian apa gitu. Jadi mereka tuh kayak berputar-berputar gini. Itu kayak ini loh. Lu tahu ini nggak sih? Kayak lagunya Ahmad Dhani itu. Gue boleh sebutin nggak sih? Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Ada lagunya Dewa tuh yang diiringi penyanyi, yang dia tuh muter-muter kayak sufi gitu loh. Oke, Sufi gitu. Ya. Nah ini yang lebih mencengangkan lagi. Datanglah lagi nih kan temannya mereka nih. Jadi mereka tuh bawa kayak karung kecil. Gue tuh nggak tahu apa isinya ya, karena kan rumahnya itu kan gelap, cuma hanya diterangi sama lilin ya. Nah ini sesembahan ini diterima sama si kepala sekte. Yang tadi gue bilang itu, yang pakai topeng gitu loh, topeng kambing itu. Gue nggak tahu ya, tapi ini gue nggak tahu ini penglihatan gue bener apa enggak ya, John. Itu tuh gue ngeliat kayak ini loh, kayak bayi apa mungkin hewan kecil ya. Jadi kayak disembelih gitu, John. Di lehernya, John. Di gue begini sampai keluar darah. Dan lebih gilanya lagi, darah ini dikasih ke patung itu. Dicucurin ke patung itu kan. Setelah itu gue nggak tahu, mereka berdoa kan. Mereka tuh kayak pakai mantra-mantra apa gitu kan. Ini yang lebih parahnya lagi nih. Setelah mereka guyurin darah nih ke patung itu, Baphomet itu, mereka minum darah, John. Gila sih itu bener. Itu bener-bener bikin gue shock sih sebenarnya sih. Dan yang bikin gue penasaran lagi tuh, gue nggak tahu apa isi yang ada di karung itu gitu. Karena pas dibuka itu nggak kelihatan jelas, karena kan pakai lilin gitu kan ya. Iya. Jadi tuh gelap, jadi masih terawang di penglihatan gue gitu, John. Entah itu bentuknya kayak bayi atau mungkin hewan ya gitu ya, kayak semacam kayak kucing apa anjing apa kelinci kali ya. Ya antara itulah, tapi gue masih samar-samar sih gitu. Setelah selesai nih semua proses ritual ini, sang kepala sekte ini dia berpidato sebentar, berceramah sebentar nih. Dia bilang begini, John. Selamat datang kepada para member baru dari sekte pemuja setan. Lalu si pemimpin sekte ini meneriakkan glory satan, yang artinya itu jaya-jayalah setan. Wah ini serem banget sih, John. Dan semua tuh yang ada di situ, mereka teriak, ngikutin apa yang diomongin sama si kepala sekte ini. Setelah melakukan penyambutan kepada anggota baru, untuk anggota baru nih kayak gue nih ya, sama ada beberapa orang nih di situ, gue dipanggil ke depan, menghadap kepala sekte itu. Gue datang ke dia, dia bilang begini, kalian sebagai member baru, anggota baru di sekte pemuja setan ini, kalian diharuskan untuk meminum darah ini. Lu bayangin aja, John, gue minum darah dari apa bekas dia potong, dia sembelih tadi. Pusing sih sebenarnya kan, karena gue tuh nggak pernah ngelakuin itu gitu kan. Cuma karena gue tuh mikirnya, karena iming-iming tadi, John, temen gue bilang kan, lu nanti kalau ikut sekte ini, lu bakalan sukses, lu bakalan jaya, lu bakalan kaya. Oke, jadi teman lu udah mendoktrin ini ke dalam diri lu? Iya, dia udah ngomong itu sebelumnya ke gue. Oke. Jadi si ketua sekte ini ada kayak gelas kecil ya, sloki. Namanya itu apa ya? Aduh, gue lupa dia tuh. Cawan. Dia ngasih gue cawan untuk gue minum. Dan ya dengan sangat terpaksa dong. Ya karena selain di situ situasinya kan emang benar-benar bikin gue takut ya. Jadi ya mau nggak mau ya gue minum, John, itu darah. Itu rasanya bikin gue ya enak, mual. Mau gue muntahin cuma gue nggak bisa. Jadi dengan sangat terpaksa gue telan tuh. Termasuk yang 4 orang tadi nih. Tapi bukan teman gue ya, ini yang orang-orang baru. Jadi tujuannya minum darah ini agar jiwa dan raga kita bisa bersinergi dengan setan. Asli ini gila banget sih, sumpah. Jadi biar kita bisa menyatu
roh kita dengan setan. Gue udah resmi itu kan, gue udah istilah kata kayak dibaptis ya, jadi anggota sekte baru ini kan. Itu tuh gue wajib untuk mengikuti kegiatan mereka, John. Jadi kegiatan mereka itu seminggu bisa 3 kali. Setelah gue ikut yang pertama ini, udah kelar nih kan semua kan. Gue ngomong sama temen gue, ah lu gila lu, gue sering minum dah. Maksud lu apa sih? Wah lu sadis lu, gak beres lu. Tenang dulu men. Lalu kan yang bilang, lu kan pengen keluar dari kesulitan hidup lu sendiri kan. Makanya ini sekte, gue kasih tau lu, buat ngebantuin lu. Ini bikin dilema juga sih dalam hidup gue ya John ya. Karena kan gue juga harus menghidupi keluarga gue ya. Gue punya 3 anak, gue punya utang juga, cicilan gue di mana-mana. Ya dengan sangat terpaksa ya, gue bergabung di sekte ini. Karena John, di sekte ini kita dibayar. Kita dibayar. Kayak misalkan nih, gue ngajak lu nih, atau ngajak siapa nih, itu 1 orang John, per kepala dibayar 5 juta John. Kayak misalkan nih, gue ngajak lu nih, sama temen gue lagi, apa lu ngajak temen lu lagi, itu 3 kepala, gue bisa dapat berapa? Lu kali aja, 15 juta men. Aku mau dong. Bisa dibilang sekte ini sekte besar John. Dia itu berafiliasi dengan sekte aliran sesat yang ada di Amerika. Dia tuh ini loh, lu tahu Freemasonry nggak sih, Illuminati? Tahu gua. Tapi kalau Illuminati tuh pernah dengar, iya, tahu. Suatu organisasi kelompok rahasia. Dia bergerak underground, dia di bawah tanah. Jadi dia tuh nggak kelihatan. Tapi itu sebenarnya dia tuh yang kontrol semuanya. Mulai dari ekonomi, perdagangan, bisnis, semuanya dia kontrol. Dan mereka ini pemuja Dajjal, si mata 1. Dan sekte gue ini berafiliasi ke sana, ke Illuminati. Mereka bisa kasih cuan sebanyak itu, yang gue bilang tadi John, 5 juta per kepala kan, gila kan itu kan. Dan ini sumber dananya didapat dari mereka. Oke, disuntik sama mereka. Iya. Dan lu tahu, dana ini didapat tuh dari bisnis-bisnis ilegal dan haram John. Yang ada di luar sana? Termasuk juga yang ada di sini. Wow. Karena kan mereka berafiliasi. Bisnis narkoba, kartel tuh ya. Itu jadi keuntungannya mereka didonasikan untuk sekte ini. Luar biasa kan? Lo kaget pasti. Gila sih. Iya gila sih bener. Dan ada lagi John. Di samping itu juga mereka juga punya bisnis prostitusi. Ini juga sama John. Dia mendonasikan keuntungannya untuk sekte ini. Makanya mereka bisa ngasih cuan banyak per kepala. Iya. Setelah tadi gue kasih tau ke lo John ya, tentang semua sumber pendanaan sekte ini, gue ikut tuh kegiatan mereka yang kedua. Itu di sebuah lokasi yang ada di daerah Bogor. Jadi lokasinya itu berbentuk kayak ini ya, kayak lo tahu ini nggak, sinagog. Itu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Itu jadi tempat perkumpulan mereka di sana. Pas gue ikut yang kedua ini, itu pun sama John. Ada yang dari kalangan artis, politisi, dan pejabat-pejabat tinggi negara. Gue kaget karena emang gue ngelihat di awal kan gue ketemu mereka nih. Nah di pertemuan kedua ini gue ketemu mereka lagi John. Di pertemuan kedua ini seperti kayak tadi John, ketua sekte datang nih kan, tampilan yang menyeramkan, topeng kepala kambing, ada tanduknya kan, termasuk anggotanya tadi itu berjubah hitam, pakai topi kerucut merah. Mereka datang. Jadi kita di sana melakukan ritual yang namanya perjamuan kasih. Ritual ini John, seperti yang tadi John yang gue bilang, minum darah. Dan gue juga nggak tahu nih darah apa gitu kan. Udah tuh minum darah. Nah termasuk ini yang paling kontroversi sih di sini John. Jadi gue tuh harus makan tuh bentuknya tuh nggak jelas John ya. Jadi kayak kayak mangkok kecil gitu. Itu tuh isinya kayak bentuk kayak janin aborsi John. Daging mentah itu. Daging mentah. Secara kasat mata gue lihat ya, itu bukan hewan ya. Itu manusia John. Janin sih John. Gila sih. Gue habis makan darah, gue disuruh makan itu. Coba lu bayangin. Gila sih itu bener. Dengan tujuan yang tadi gue bilang John, mensinergikan jiwa gue dengan setan.
gue masih bertanya-tanya nih. Yang lu makan ini beneran daging atau hewan? Kalau gue ngelihat sih itu kayak bentuk janin. Gila banget ini men, sumpah. Mau makan nih semua nih. Itu rasanya sih aduh. Gua enak mau muntah, John. Cuma gua nggak bisa. Karena yang di sekeliling gua tuh mereka tuh menikmati. Tuh rasanya aduh. Wah, itu nggak karu-karuan, John. Jadi tujuannya ini, kita makan ini agar kita bisa membuka mata batin kita, John. Kalau di Indonesia kan, kalau misalkan pengen bisa buka mata batin kan lewat pesugihan tuh ya. Jadi kan bisa ngeliat tuh kan, atau punya kodam segala macam lah ya. Jadi kalau di dunia satanik tuh, ya kita itu ritual-ritual setan, makan darah sama organ manusia. Itu gila sih, sadis John itu. Setelah ini John, ini ritual yang pertama nih ya. Ada lagi John ritual lainnya John. Ini ritual yang kedua ini John, namanya santap kasih John. Ritual ini mengharuskan tiap anggota ini untuk berhubungan seks dengan sesama anggota lain. Jadi kita berhubungan badan dengan anggota-anggota sekte yang ada di situ. Ya sebenarnya sih ya gimana ya, gue tuh nggak mau ngelakuin ini, cuma karena emang gue udah bagian dari anggota ini, mau nggak mau, suka nggak suka, gue harus lakuin ritual seks ini. Akhirnya masing-masing dari para anggota ini, mereka memilih pasangan masing-masing. Lu juga milih? Ya, iya, ya, karena itu udah choice, udah pilihan gue nggak bisa nggak ikut ritual ini. Perempuan yang lu pilih ini cantik atau enggak? Gue jadi malu tanya begini John. Karena tuh jadi gini John, kebanyakan pengikut sekte ini itu orang-orang kaya semua, orang-orang berduit, mereka tuh orang-orang sukses. Ya jelas dong, jadi gue pilih yang cantik. Dan John gilanya lagi ini ritual ini seminggu bisa 3 kali dan harus dilakukan berulang-ulang. Seperti ini ritualnya. Berarti dalam seminggu 3 kali begini? 3 kali ritual ya. Gila sih, dapat duit, dapat ini juga ya. Iya. Kacau sih. Jadi kesimpulannya gini John, ini kan emang perbuatan dosa ya, yang disukai sama setan kan ya. Jadi tuh setan senang dengan perbuatan dosa, karena kan bisa dibilang termasuk perbuatan zina kan, dan menghasilkan uang pula. Dan kita dibayar untuk melakukan ritual ini. Ada lagi John, jadi ini kan 2 ritual nih ya. Ini ada lagi ritual yang terakhir. Ini ritual yang ketiga, ini lebih gila lagi. Jadi dia itu lebih mengarah ke fisik, main fisik lah gitu ya. Ini namanya the black eye. Jadi tiap masing-masing anggota sekte akan diberi tanda John di daerah matanya. Dipukul lah matanya ini. Cuk. Jadi mata lu dipukul sama benda tumpul hingga menyebabkan mata lu biru, bengkak di sini ini. Dan itu pukulannya pun juga keras, nggak main-main. Ini sebagai bentuk ritual yang sakral untuk mereka. Ini lebih ke arah mana nih artinya nih dari ritual ini nih? Maksudnya ke arah gimana John? Iya, maksudnya filosofinya apa nih dipukul mata sampai biru? Filosofinya itu jadi mata kita dibikin lebam, bonyok ya, sebagai tanda mengikut dari sekte ini. Itu sebagai pertanda kalau kita telah menjual jiwa dan hati kita kepada iblis, kepada setan John. Dengan tujuan apa? Kita bisa mendapatkan kekayaan, kekuatan, kejayaan, ya bisa dibilang harta dan tahta wanita lah. Ini gila sih, tapi emang bener ini ada ritual ini John. Jadi setiap kali pertemuan itu, kan seminggu kan 3 kali nih. Jadi ritual ini yang gue lakuin. Mulai dari minum darah, makan organ tubuh, jadi ritual seks bebas. Kalau ritual yang black eye tadi ini itu cuma seminggu, itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi John, setelah gue ikuti ritual ini, gue tuh jadi lebih peka John. Dalam artian gue tuh jadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Maksudnya tuh kayak ada sesuatu apa ya. Jadi gue tuh yang awalnya manusia normal, awam, nggak bisa melihat sesuatu yang gaib.
Itu tuh kayak portal gue kebuka, John. Setelah gue ngelakuin semua ini ritual tadi, gue bisa melihat sosok kuntilanak, pocong, gundurwo, wewe gombel, dan yang lebih mengejutkan lagi, John, gue bisa melihat sosok orang-orang yang sudah meninggal. Sosok orang yang udah meninggal ini, dia ngedatangin gue, John. Dia datang ke gue nih. Gue antara takut mau lari, tapi nggak bisa. Ya akhirnya gue berinteraksi dengan mereka nih, ngobrol. Ya istilah kata kayak nanya kabar lah gitu ya. Gimana kabar kamu, Bang Baron? Oh sehat. Jadi ini saya berinteraksi dengan bibi saya yang udah meninggal, John. Bibi gue ini meninggal gara-gara corona. Gue bingung kan. Jadi loh kok bibi bisa ada di sini? Saya kangen sama kamu, Baron. Kamu soalnya paling baik sama saya. Kamu dulu yang ngurusin saya. Kamu dulu yang ngasih uang ke saya pas saya lagi susah. Oh iya, iya Bi. Terima kasih gitu. Udah tuh. Setelah kejadian itu pun juga, ya jujur sih, gue tuh kayak apa ya, John? Kayak bukan orang normal, John. Bisa ngelihat penampakan yang sebelumnya nggak bisa gue lihat. Ini bener-bener mustahil sih sebenarnya, cuma ini yang terjadi gitu loh. Jadi Bang John, setelah gue mengikuti sekte sesat ini, jujur sih Bang John, secara finansial gue maju nih. Orderan gue udah mulai lancar lagi. Gue bisa beli mesin baru lagi, dan gue pun juga bisa beli banyak barang-barang mewah di situ ya. Tapi di sisi lain Bang John, kemewahan yang gue dapet ini berbanding terbalik sama batin gue, sama keadaan rumah tangga gue. Berantakan, John. Istri gue tuh bingung, John. Ngeliat gue tuh janggal, karena tuh jadi dia tuh ngeliat gue sering meditasi, John, di ruangan tertutup ya kayak gini lah ya, kayak studio inilah ya. Gue tadi lupa bilang sama lu nih. Jadi di sekte ini gue dikasih kayak gelang, cincin, sama kalung. Dan itu logonya logo bintang David. Logonya, simbolnya orang-orang Yahudi, bendera Zionis Israel itu, John. Sama logo kalung kecil yang patung Baphomet itu. Itu istri gue sempat lihat, John. Dia nanya, ayah ini apa? Oh enggak, ini kalung doang. Oh, istri gue kan bingung dong. Kok kalung bentuknya aneh, beda dari biasanya. Dan lagi, John, setelah gue ikut sekte ini, gue kan seorang muslim nih ya. Gue udah mulai meninggalkan apa yang namanya sholat, gue nggak puasa, termasuk yang lainnya. Karena di sekte ini emang kita dilarang untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Jadi bukan cuma muslim doang nih, jadi untuk yang orang-orang Nasrani atau Buddha, itu pun mereka juga dilarang untuk menyembah Tuhan mereka. Gue konflik besar sama bini gue. Bahkan anak-anak gue pun bertanya sama gue, ayah, kok ayah nggak pernah sholat sih? Anak gue udah gede, John. Udah SD. Udah kelas 6 SD, John. Ya anak gue laki. Tadinya gue suka ngajak dia bareng sholat Jumatan nih. Di sekte ini gue dilarang untuk sholat, untuk beribadah sama Tuhan, sama Allah. Gue nggak pernah sholat lagi, John. Gue tuh udah jauh dari nilai-nilai religi agama Islam. Anak gue sempet bingung, kaget. Bahkan pas puasa Ramadan pun juga gue nggak jalanin itu. Dan alasan gue bilang ke anak pun, gue bilang begini, nanti kan bisa bayar fidyah. Jadi gue selalu ngeles. Termasuk ke bini gue juga begitu. Ya sekarang gini, John, apalah artinya lu kaya, lu punya banyak duit, tapi lu gak punya keluarga. Keluarga lu hancur berantakan. Ya semua crash dong. Iya kan? Ambiar semua. Buat apa? Yang paling pahitnya lagi, John, ini istri gue, dengan keadaan gue yang kayak gini, gue punya segalanya nih. Gue punya harta kan, gue punya mobil baru, gue bisa beli semuanya. Itu istri gue buka cerai gue, John. Ya gara-gara, ya gue tuh udah beda, udah menyimpang jauh dari ajaran agama gue, agama Islam. Karena tadi gue bilang, John, jadi di sekte ini kita itu dilarang untuk menyembah Tuhan. Dan di sana itu, John, di sekte penyembah satanik ini, kita tuh nggak diajarin cara menyembah setan. Paling cuma ritual doang sih, ritualnya aja gitu. Jadi agar kita menjual jiwa kita kepada iblis, kepada satanik ini, kepada setan ini, John. Ya dengan ritual tadi kan kita berbuat dosa dong, iya kan? Setelah itu, John, dengan keadaan gue sekarang gini kan, gue berpikir tuh waktu itu, rumah tangga gue kelar, gue kaya, tapi gue gak punya apa-apa.
Apa gue milih rumah tangga gue sendiri, tapi gue gak punya apa-apa. Sampailah ini akhirnya di titik balik, John. Pas gue tidur, John, gue mimpi, John. Ini mimpi ini yang bikin sadar gue bahwa gue tuh harus keluar dari organisasi sekte jahat ini, John. Gue tuh mimpi gue ngeliat neraka, John. Neraka yang sangat dalam, John. Gue ngeliat di situ banyak orang dicelupin mukanya ke dalam api neraka. Itu sampai tulang-tulangnya kelihatan. Dan juga ada beberapa malaikat yang mukul kepala orang tadi dengan sampai hancur ya. Kejadian ini membuat gue bergidik merinding. Dan gue berpikir, ini gambar neraka gitu loh. Jadi gue punya dunia nih, tapi akhirat gue gak ada. Nah ini akhirnya yang membuat gue sadar, John. Udah saatnya waktu yang tepat buat gue untuk keluar dari sekte penyembah setan ini. Akhirnya, John, gue jujur sama bini gue nih. Sama istri gue jujur. Gue cerita ke dia. Gue ikut sekte ini. Gue ngomong tuh. Kaget dia nangis. Kok bisa sih ayah ikut sekte sesat ini? Gue bilang ke bini gue, ya kan dulu ayah kan usahanya kan bangkrut. Ada temen yang ngajakin. Nah, jadi ke sekte ini ayah digaji. Kita dibayar Mi. Kalau kita ngajak orang dibayar 5 juta per kepala. Dan aku tuh udah ikutin ritual segala macam. Jadi gue ceritain tuh semua tuh ke bini gue kan. Dia kaget, dia mau nangis. Dan dia pun juga sebenarnya nggak percaya. Cuma emang ini real, emang ada. Setelah gue cerita ini ke bini gue kan, gue bilang ke dia nih aku mau keluar dari sekte ini, balik lagi menjadi muslim yang taat, balik kepada ajaran Islam yang benar kan ya. Jadi gue kembali kepada Tuhan, John. Akhirnya ya gue sadar di situ dari mimpi gue udah berkonsultasi dengan bini gue juga, gue udah deal tuh. Jadi gue niatnya udah mau keluar ya. Nah, ini yang jadi masalah gini, John. Yang namanya masuk sekte ini kan bukan orang sembarangan kan. Jadi nggak sembarangan orang bisa keluar begitu aja. Nah ini yang mau gue omongin ke teman-teman gue. Gue ngomong nih sama teman gue, rencana gue kan. Gue mau keluar dari sekte sesat ini. Bro, aduh, gue kayaknya udah nggak bisa nih ikut gabung sama kalian lagi. Ke sekte kalian, ikut ritual kalian. Loh kenapa? Kenapa lo mau keluar? Keluarga gue hancur berantakan. Rumah tangga gue berantakan, bro. Istri gue mau cerain gue cuma gara-gara gue tuh menyimpang dari ajaran agama gue gitu. Gue bilang ke dia kan. Terus teman gue bilang gini, lo gak bisa sembarangan keluar begitu aja dari sekte ini. Jadi sekte ini, bang, yang tadi gue bilang, jadi mengikutnya ini bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang berada semua. Dan setiap kali kita ikut ritual ini, itu tuh di luarnya ada pasukan penjaga. Entah, tapi gue gak tahu dari mana itu ya. Pokoknya selama kita ada ritual ini, itu selalu diamankan sama banyak orang, banyak pasukan. Ini dilema buat gue dong, iya kan? Karena temen gue bilang, gue gak bisa keluar sembarangan begitu aja. Gue bingung kan tuh, apa yang mesti gue lakuin? Karena gue tahu nih, karena temen gue ngancem di sini. Lo kalau keluar, lo jangan harap lo bisa hidup dengan tenang, lo bakal jadi target, diincar. Karena gue banyak tahu di situ kan, istilah kehidupan orang-orang yang ada di sekte tersebut, John. Gue pusing kan. Akhirnya gue rembukan lagi nih sama keluarga gue. Gue ngomong sama bini gue. Nih, ini ayah susah nih. Sulit buat keluar dari sekte sesat ini. Karena nggak segampang membalikkan telapak tangan. Nah, akhirnya karena nggak ketemu solusi, gue ngomong dong sama keluarga besar nih. Dari keluarga gue sama bini gue. Setelah dirembuk untuk mencari jalan aman biar keselamatan gue sama anak bini gue terjaga nih, akhirnya gue mutusin, John. Gue jual semua aset-aset yang gue punya. Gue jual mobil gue, rumah gue, termasuk mesin-mesin gue jual semua. Termasuk rumah gue jual tuh semua. Karena gini, John, kalau gue tetap lanjut di situ dengan apa yang gue jalanin, gue cuma takut keluarga gue jadi korban. Entah itu bisa dibunuh. Karena sekte ini sadis, John. Dan sekte ini juga di-backingin sama orang-orang gede, John. Gak sembarangan, John. Makanya gue putusin tadi itu, John. Gue jual semuanya harta gue. Gue jual habis semua. Gue jual murah. Setelah itu semua terjual, John, gue pindah, John, dari situ. Gue pindah tanpa ada satu orang pun yang tahu. Jadi yang tahu cuma hanya keluarga-keluarga besar gue doang nih. Termasuk saudara-saudara gue.
Teman-teman gue nggak ada yang tahu gue pindah kemana. Jadi gue tuh pindah diem-diem. Nggak ada orang yang tahu gue pindah kemana. Dengan tujuan tadi, John, untuk menghindari sekte ini. Karena sekte ini emang nggak sembarangan. Nggak akan membiarkan gue hidup bebas berkeliaran begitu aja. Kurang lebihnya seperti itu sih. Kisah pengalaman gue bergabung dengan sekte satanik ini. Jadi untuk kalian semua nih, para pemirsa Jalan Gelap, kalau kalian mau mencari kekayaan, janganlah kalian kayak saya gini lah. Masuknya gampang, tapi keluarnya tuh, nah ini dia. Lu bisa dengan mudah lo dapet semuanya nih. Tapi di sisi lain lo hancur. Lu secara fisik lo dapet. Semua lo bisa lo dapetin. Tapi secara mental, secara batin, lo hancur. Lo gak dapet apa-apa. Jelas ini kejadian yang lu alamin ini baru pertama kali gue denger nih. Dan ini terjadi ternyata ada di Indonesia nih Bang Baron. Gue pikir nih kejadian-kejadian kayak gini cuma ada di luar negeri nih. Dan gue nggak tahu tentang kebenaran yang ada di sini. Tapi ternyata pada malam hari ini gue mendapatkan kisahnya langsung dari Bang Baron. Pelakunya nih langsung. Berarti nih Bang Baron, lu melakukan kegiatan ini selama berapa tahun? Setahun lebih, Setahun Bang John. lebih. Gue boleh tambah satu nggak nih, John? Apa nih? Jadi gini, John. Kan tadi gue bilang tuh, jadi sebagai tanda kita sebagai pengikut sekte ini, kan kita dikasih kalung tuh, kalung, gelang, sama cincin. Iya. Jadi untuk merekrut anggota baru, ini cincinnya ini, John, itu ada kayak jarum. Bukan jarum sih, maksudnya kayak tajam gitu ya. Itu kalau kita salaman, itu diambil darahnya. Itu dengan tujuan untuk mengikat orang agar masuk ke dalam sekte tersebut. Jadi kayak dipakai sihir, John. Seperti itu, John, ritualnya. Serem sih ini sebenarnya. Gila sih. Tapi emang ini emang bener ada, John. Dari semua kejadian yang Bang Baron alamin ini, yang lu lakuin ini apakah pure atas kemauan lu sendiri? Apakah memang ada unsur sihir yang terjadi nih? Kalau pengaruh unsur magic ya, apa gaib, John ya. Ini ada juga sih. Ini terkait juga sebenarnya. Yang kayak tadi gue bilang kan. Jadi gue tuh semenjak ikut ritual kayak begini, gue jadi lebih peka. Iya kan, dengan keadaan sekitar. Gue bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib, John. Ngelihat setan, ngelihat pocong, gondoruo, kuntilanak, segala macam. Termasuk gue ketemu dengan roh orang-orang sudah meninggal. Di samping tadi faktor ekonomi tadi. Berarti memang unsur gaib terlibat juga di organisasi ini ya Bang ya? Iya. Tadi kan juga lu sempet bilang melakukan ritual di rumah lu nih. Iya. Nah, ini ritual yang lu alami atau yang lu lakukan di sana, lu ngapain aja nih Bang? Jadi ritual yang gue lakuin nih Bang ya di rumah tuh, gue kayak semedi Bang. Gue ngasih lilin nih berbentuk pentagram. Jadi tuh gue dikasih kayak semacam kayak kertas kecil tuh, taruh lilin di sana dan itu gue nyembah itu si Baphomet ini. Amalannya apa nih? Kalau amalan sih nggak ada, paling sih ya gue cuma meditasi doang Bang John. Doa-doanya gitu? Khusus kan? Ada mantra sih sebenarnya, ada mantra juga sih. Masih inget gak kira-kira mantranya? Gue sih kalau soal mantra itu gue nggak bisa cerita ya John, sorry John. Karena bikin gue trauma gitu loh. Karena gue takut kalau misalkan gue ucapin mantra ini lagi nih, gue tuh takutnya bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib lagi. Ini privacy nih, dan ini juga gue melakukan ini, menanyakan hal ini atas persetujuan langsung juga. Kalau dia nggak mau nggak apa-apa, itu kan privacy. Nggak apa-apa kan ya? Aman. Oke, Bang Baron. Nah, sekarang dampaknya apa nih setelah lu udah bener-bener meninggalkan ajaran sesat ini? Wah, ini impact-nya besar banget sih Bang John. Oke lah, jadi sekarang tuh gue nggak sekaya kayak sebelumnya ya. Jadi kan dulu kan gue bisa beli semuanya, gue dalam kehidupan yang serba lebih dari kecukupan ya. Jadi semenjak kejadian ini, gue tuh sama keluarga gue pindah ke Malang Bang. Beli rumah di sana, ya rumahnya nggak gede sih, rumah kecil lah. Dan gue tuh di sana berdagang. Dan tentunya rumah tangga gue pun juga aman sih, alhamdulillah Bang John. Dan gue pun juga sekarang lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Lebih agamis lagi. Iya, lebih agamis. Karena dengan kejadian ini kan gue nggak mau dong terjerumus ke dalam sekte penyembah setan lagi. Gue udah tahu nih kan lingkupnya seperti apa. Satu lagi pertanyaan terakhir nih Bang Baron. Iya. Sekte ini masih ada atau udah nggak ada? Masih ada Bang John sampai sekarang. Jadi, di balik sesatnya aliran ini ternyata dibackingi oleh negara-negara yang betul, negara-negara kuat, negara adidaya, negara-negara yang menghasilkan cuan banyak. Iya. Karena emang dia tuh berafiliasi sama negara Amerika. Gila sih, gue negara adidaya. Pengen ngomong panjang lebar sebenarnya, cuman gue masih takut juga nih buat ngebahasnya karena ini
ada di tengah-tengah lingkungan kita di Indonesia dan di negara tercinta kita ini. Dan pengikutnya juga menurut Bang Baron ini adalah orang-orang yang punya Orang terpandang. power tinggi. Betul. Oke, Bang Baron, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah mau menceritakan pengalaman yang pernah terjadi nih sama Bang Baron. Sama-sama Bang John. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang Bang Baron ceritakan tadi, Bang Baron ya. Dan semoga juga teman-teman di rumah ini tahu dampak dari apa yang nggak seharusnya dilakukan oleh Bang Baron ini. Dan semoga teman-teman juga bisa menilai dari sisi positifnya nih. Karena kelakuan dan kejadian itu sebenarnya nggak bagus ya. Dan Bang Baron juga mengakuinya. Betul. Makanya Bang Baron ini udah Tobat. benar-benar kembali ya Bang Baron ya. Sekali lagi Bang Baron terima kasih banyak.